semuanya yang mengikuti kegiatan belajar bersama ini mudah-mudahan sudah masuk di classroom semuanya. Ayo, siapa yang belum masuk ke classroom? Mungkin bisa menuliskan di chat. Bapak Ibu ada yang belum masuk ke classroom? Kayaknya banyak juga Pak Dan yang belum masuk di classroom. Oh banyak ya ternyata ya Iya, belum ya. kayaknya banyak juga Iya. belum masuk Nah di jadi classroomnya. sayangnya hari ini kita nggak bahas classroom Pak Rumidi. Classroom itu nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Oke, nggak Jadi masalah Pak Dan. hari ini kita fokusnya adalah di drive Pak Rumidi. Ya kita fokusnya di Ya, drive. ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan belajar bersama dengan Pak Rumidi tentang mengenai Google Drive. Nah, Bapak Ibu juga nanti diperkenankan apabila apa yang disampaikan oleh Pak Rumidi itu ada yang kurang atau ada yang belum dijelaskan, Bapak Ibu bisa membantu kami untuk menyampaikan. Karena tujuannya di sini kita adalah belajar bersama. Ya, belajar bersama untuk mendapatkan hasil demi kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sebentar lagi akan kita hadapi. Nah, karena insya Allah kalau nggak salah tanggal 12 Juli kita sudah masuk Pak Rumidi ya. Sudah tahun Betul. ajaran Betul, baru Pak Dan. tanggal Tanggal 12. 12 Juli kita Nah, sudah masuk uh, pada um, tahun makanya ajaran mulai baru. sekarang kita harus mempersiapkan diri Pak Rumidi ya. Ya, ya. Perangkat-perangkat apa sih yang harus disiapkan untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh? Nah, itu harus disiapkan. Saya yakin ini Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebetulnya sudah paham Pak Rumidi ya, Google Drive itu Kami apa. yakin Saya yakin semuanya sudah sudah paham paham. ini. Oke, Nah, selamat datang makanya Pak Ahmad Ayis makanya Andika harapan dari kami Sampang ini kita Pak. sharing ya, harapan Dari kami kita Sampang ini, sharing. Pak Ahmad Ayis Andika dari Sampang Madura ini. Benar sekali. Oke. Dari Madura, selamat Dari datang Madura dari ada, dari Madura. Jember ada. Oke, dari mana lagi nih yang di Dari itu, dari Kabupaten Nganjuk Pak Pasuruan ini? Rumidi sepertinya. Mudah-mudahan yang dari Oke, Nganjuk sudah hadir ya. oke. Nah, luar biasa sekali ini ya. Mudah-mudahan, Jadi mudah-mudahan. Oke. responnya teman-teman dalam mengikuti belajar bersama ya untuk Google Workspace for Education ini sepertinya sangat luar biasa sekali Pak Betul, Rumidi. betul, Pak Dan. Betul. Oke, Bapak Ibu, ketika kita belajar bersama dengan Pak Rumidi mengenai Google Drive, Bapak Ibu juga bisa menyiapkan laptopnya masing-masing. Ya, bisa menyiapkan laptopnya masing-masing. Bisa apa namanya? Bisa mengikuti. Misalkan Pak Rumidi buka Google Drive, nah semuanya bisa membuka Google Drive. Kemudian masukkan akun belajarnya, langkah-langkahnya. Itu bisa bareng-bareng Bapak Ibu ya. Insya Allah Pak Rumidi ini telaten Bapak Ibu. Ya kecepatan bilang Pak kecepatan. Nah gitu ya. Sampan bengok ya, sampan bengok ya, sampan bengok. Ya Tapi dipengoi. saya yakin Pak Dan, saya yakin bahwa yang bergabung di room ini itu sebenarnya adalah sudah paham semuanya, ya Betul sudah paham sekali. semuanya. Oleh Betul. karena itu, sekali lagi bukannya kita menggurui tidak, tapi Benar kita sekali. hanya sharing. Belajar bersama ya, belajar Kita belajar bersama. bersama, Ya, kita benar. saling mengisi. Ada Ya. kekurangan, saya kurang, monggo jenengan isi, jenengan Betul sekali. geronyok tentang saya dan Pak Daniar Betul serta sekali. Okay. yang lainnya. Begitu. Iya betul. Mungkin memang ada beberapa hal-hal yang mungkin berbeda Pak Rumidi ya ketika Betul, kita betul, menggunakan Google Drive dengan akun pribadi dan dengan betul. akun belajar.id. Nanti Bapak Ibu akan terlihat ketika menggunakan akun belajar.id dan dengan menggunakan yang gmail.com. Nah itu ternyata ada ini, ternyata enggak ada ini. Nah itu kita akan olah, kita akan belajar bersama-sama, kita akan kolaborasi ya. Nah, apa saja sih yang di Drive itu, isinya apa saja, manfaatnya apa saja, kita akan saling sharing dan saling berbagi. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya sudah menyiapkan laptop. Nah, dalam kondisi on ya Bapak Ibu, jangan kondisi mati. Nanti bingung gopo ngurip none. Ya. Nah, lanjut oke. Karena waktunya sudah setengah 11, karena kita hanya sampai jam 12, tidak boleh lebih. Kalau melebihi pukul 12 harus memberikan makan siang, aturannya seperti itu. Makanya jangan sampai jam 12 ya. Iya, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Oke ya. Jadi sambil menunggu Pak Rumidi mempersiapkan untuk menjelaskan tentang Drive, Bapak Ibu sedikit kita berbagi Bapak Ibu ya, apa sih perbedaan akun belajar ID dengan menggunakan
akun Google pribadi Bapak Ibu ya. Kita kita belajar bersama saja. Nah, ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amati, tadi sudah dijelaskan mulai awal untuk Drive, ternyata kalau menggunakan akun pribadi itu kapasitasnya hanya 15 giga Bapak Ibu. Nah, sedangkan dengan menggunakan Drive belajar.id, nah ternyata ini bisa sampai tak terbatas. Tanpa batas. Nah, luar biasa sekali Bapak ya. Nah, kemudian ternyata kalau nanti akan kelihatan Bapak Ibu ketika di belajar bersama dengan Pak Rumidi, nanti Google Drive itu ternyata Bapak Ibu kalau pakai akun pribadi itu tidak ada drive bersamanya ya. Nah, sedangkan dengan menggunakan akun pribadi, akun belajar.id itu ada drive bersama. Nah, nanti akan ada sharing. Apa sih sebetulnya manfaat drive bersama itu? Sepenting itukah drive bersama itu terdapat di dalam Google Drive? Nah, kemudian yang paling unik Bapak Ibu bisa mengamati kalau misalkan dengan menggunakan akun pribadi di Classroom-nya itu tidak ada layanan Meet link. Nah, jadi kalau misalkan jadi hanya kode masuk ke bergabung dalam kelas. Ya, nah, itu saja. Ya, jadi kalau misalkan yang di Belajar ID itu dilengkapi Bapak Ibu, dilengkapi dengan Meet. Jadi Bapak Ibu tidak usah susah payah. Anak-anak yang di-share hanya itu atau anak-anak disuruh buka itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang paling unik Bapak Ibu di Classroom Bapak Ibu, kalau ada akun pribadi itu tidak ada import nilai Bapak Ibu. Betul. Nah, apa sih Pak Rumidi? Manfaatnya import nilai itu apa sih Pak Rumidi? Baik, impor nilai itu untuk yang jelas itu sangat memudahkan diri kita Pak Dan. Jadi pada saat kita memberikan evaluasi pada anak, baik itu evaluasi multiple choice ataupun isian ya ataupun isi ya, dengan catatan kalau isi memang sangat terbatas ya, maka kita tidak perlu ngoreksi lagi, kita tidak perlu pindah-pindah mencatat ke buku nilai dan lain sebagainya. Otomatis Pak Rumidi ya. Klik impor nilai, maka nilai akan masuk semuanya ke buku nilai kita. Keren dan ya. Langsung bisa dikembalikan pada anak-anak, begitu Pak Dan. Nah, ini Pak Rumidi yang harus diingat ya. Nah, ketika kita menerima jawaban atau jangan lupa dikembalikan. Nah, itu. Biar mereka tahu baru media. Oh, saya mengerjakan dapat apa, dikoreksi gitu tahu. Kadang-kadang lupa tidak dikembalikan gitu baru media itu wajib. Itu saya banget Pak Dan, itu saya. Kemudian baru media yang keren lagi baru media dengan menggunakan akun belajar.id. Ini ternyata ada cek plagiat, ada cek originalitas jawaban. Itu gimana baru media itu? Nah, jadi begini Pak Dan. Apabila misalnya saya telah mengerjakan tugas, katakanlah tugas bahasa Indonesia mengarang begitu ya. Nah, kemudian saya serahkan kepada guru saya yang memberikan tugas. Kemudian jenengan secara tidak langsung mengcopy milik saya. Nah, jadi langsung ketahuan Pak ya. Maka pasti jenengan akan ketahuan bahwa jenengan telah plagiat ini ya. Plagiatnya. Ya, itu Pak. Wah, keren ya menggunakan belajar jadi ID. Seperti itu Pak Dan. Iya, jadi betul ada sekali. Cek originalitas begitu Pak. Keren ya. Sangat luar biasa Pak Dan. Iya. Malah sekarang kita kadang Pak Rumida sebagai guru kalau kita misalkan memberikan suatu soal melalui Google Form, kadang kita berpikir, iki enggak bisa, kok dapat nilai bagus ya. Nah, kan gitu kita mikirnya Pak Rumida. Iya. Di akun belajar ID ini Pak Rumidi ternyata ada yang namanya mode terkunci Chromebook. Nah, Pak Rumidi. Ya, jadi dengan mode kunci Chromebook. Nah, ini manfaatnya apa Pak Rumidi? Mode terkunci Chromebook itu memang khusus untuk perangkat Chromebook sendiri Pak Dan ya. Tetapi untuk kita yang menggunakan PC ataupun misalnya gawai yang lain itu kayaknya agak kesulitan Pak Dan. Iya ya. Sendiri. Berarti itu memang harus belajar sendiri dengan teknisnya ya. Produk dari Google sendiri itu Pak Dan. Iya. Berarti mungkin tidak perlu ya, tidak perlu untuk itu tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya. Dan cuma hanya sebagai informasi saja Pak Rumidi ya. Nah, ternyata dan itu manfaatnya ternyata misalkan anak-anak mengerjakan tugas secara online misalkan dengan Google Form,
Maka siswa tidak bisa membuka tab baru betul, untuk tidak membuka bisa mesin tanya pada pencarian. Google ya. Jadi Betul sekali. selama ini kan kita bisa, oh saya seperti ini meeting, saya bisa membuka tab yang baru, saya masuk pada mencari WA atau mencari informasi yang lainnya. Tetapi menggunakan Chromebook kita tidak bisa, dia akan terkunci di situ saja. Nggak Iya bisa benar sekali. kemana-mana, Nah seperti itu. akhirnya anak-anak literasi Pak ya, tidak ke Google Betul. membaca buku untuk mencari jawaban. Wah luar Betul. biasa ya Iya. ternyata untuk. Nah kemudian Pak Rumidi, kalau menggunakan akun belajar.id, nah ternyata perbedaannya gini, kalau di Meet, nah itu ada fitur angkat tangan dan merekam. Betul. Sedangkan di pribadi tidak ada. Apakah betul tuh Pak Rumidi? Betul Pak Dan. Dan sekarang ini saya menggunakan fitur akun belajar. Ini pertemuan ini sedang saya Direkam ya Pak ya? ya, ini Wah sedang luar saya biasa Pak. sedang saya rekam. Dan juga ada fitur angkat tangan. Ya, kalau Wah boleh keren ya. kalau boleh saya share layar dulu. Oke, saya share seluruhnya aja dulu nih ya. Saya Ya share dulu boleh Pak biar boleh. saya tahu. Oke. Sudah nampakkah layar saya Pak Dan? Oh, sedang perjalanan rupanya. Sedang OTW. Hah? Sudah Pak? Sudah. Oke. Oke. Nah, ini Pak Dan. Oh, rupanya nih. Oke, Bapak guys. Ibu kelihatan nggih layar yang dibagi? Saya hentikan aja dulu, saya pakai yang tab aja. Saya share yang tab aja. Oke. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi dengan memanfaatkan akun belajar.id ini yang memiliki banyak kelebihan dibanding dengan akun pribadi. Nah, maka disarankan sebagai seorang guru, tenaga pendidik, siswa mulai menggunakan akun tersebut untuk memperlancar. Halo. Halo. Mendengar suara saya Pak Dan? Mendengar suaranya, iya mendengar Pak. Kok ada sedikit? Iya, tadi ada sedikit trouble Pak. Iya, iya. Ada serangan maut Pak. Ada serangan fajar. Iya. Ada serangan fajar rupanya. Seperti Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau di-sharingkan bisa langsung menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita sharing. Di kolom chat Pak Dan. Ya. Silakan. Oh, kelihatan ini Pak Dan? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya. Cuma berulang Pak Dan ya? Iya Pak, banyak kopinya. Berulang ya, berulang. Berulang. Oke. Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan santai ya, boleh dengan minum kopi, boleh dengan makan keripik, tapi ketika makan ketika makan keripik tolong di mute ya, biar enggak dengar suara kriuk-kriuk. Biar enggak dengar suara kriuk-kriuk. Mohon maaf dan sebelumnya mohon maaf, saya akan menyapa di ruang yang kedua ini. Monggo Bu Hotmah dan Pak Izi Fatoni dan Pak Ade Chandra untuk pindah ke link 1. Untuk pindah ke link 1 dulu karena di link 1 masih kosong ya, masih kosong, masih ada space. Kita gabung di sana biar optimal. Benar. Walaupun memang jaga jarak tapi di link 1 masih ada tempat yang kosong. Oke. Rupanya ada kendala nih Pak Dan di perangkat saya. Monggo dilanjut dulu untuk yang share ini. Nanti aja langsung pada share pada drive kalau ya. Oke. Berarti kita langsung saja Pak Rumidi. Sepertinya Bapak Ibu guru ini semuanya sudah tidak sabaran untuk belajar bersama mengenai Google Drive. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Marilah kita belajar bersama-sama mengenai Google Drive. Waktu dan tempat kepada Pak Rumidi disilahkan. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi yang masuk bergabung? Pak Ismail ya, oke Pak Ismail. Oke, selamat datang Pak Ismail. Baik, terima kasih untuk Pak Daniar dan selamat datang bagi semuanya Bapak Ibu guru hebat. Ya. Kepada Pak Izi dan Pak Ade Chandra dimohon keluar dari link 2 untuk segera masuk ke link 1. Bisa dulu, meninggalkan link 2 dan masuk di link 1. Oke, betul. Baik. Oke, jadi sebelum saya mulai, sebelumnya kami mohon maaf, saya pribadi mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi bukannya saya pribadi menggurui panjenengan, tidak ya, bukannya kami menggurui jenengan,
kami yakin, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah memahami semua tentang Google Workspace. Kami yakin juga sudah familiar terhadap penggunaan aplikasi ini ya, terhadap aplikasi ini. Oleh karena itu, bukannya kami menggurui panjenengan, tetapi di sini kita sharing ya, kita sharing. Kebetulan kami mendapatkan tugas untuk mendiseminasikan pada rekan-rekan yang lain yang belum aktivasi awalnya karena belum aktivasi akun belajar ID ya. Awalnya itu yang perlu kami sampaikan, yang perlu kami itu salah satu daripada tugas kami. Jadi untuk aktivasi akun belajar ID ya. Nah, terus kemudian dari yang ada di room ini ternyata Bapak Ibu juga masih banyak yang bergabungnya masuk pada Meet ini menggunakan akun pribadi gmail.com ya, gmail.com. Nah, seperti ini ada yang baru masuk lagi ini. Oke, Bu Diah ya. Oke. Bu Diah, selamat pagi, selamat bergabung di pertemuan ini. Nah, kenapa kok itu tiap kali jenengan gabung di situ muncul menunggu host untuk mengizinkan masuk. Nah, ya jadi seperti itu. Itu disebabkan karena Bapak Ibu masuknya di meeting ini, di Google Meet ini tidak menggunakan akun belajar ID. Seandainya Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, maka secara otomatis jenengan langsung klik gabung, maka akan langsung masuk ke dalam ruangan. Jadi tidak perlu minta izin terlebih dahulu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, kira-kira apa sih perbedaan antara Google Drive yang akun pribadi gmail.com dan akun belajar ID? Baik, mudah-mudahan ini sudah tidak ada kendala. Coba akan saya share. Oke. Drive. Oke. Sudah nampakkah Pak Dan? Halo? Sudah nampak, Pak. Sudah nampak ya? Oke. Baik. Bapak, Ibu, ini yang saya share, ini adalah akun pribadi saya ya. Yang saya share ini adalah akun pribadi saya dan bukan kayaknya nih. Akun itu sudah akun belajar.id, Pak. Sudah akun belajar.id. Iya, belajar.id, Pak. Makanya. Oke, sekalian karena sudah kebetulan sudah itu yang tershare. Coba jenengan lihat ini, Bapak Ibu, ya jenengan lihat ini, bentar. Ini. Yang saya kasih tanda ini kelihatan? Badan kelihatan, Badan? Yang drive saya, Pak. Iya, ini saya menandai. Nggak kelihatan? Oke. Kalau begitu saya share layar aja. Presentasi. Saya share seluruh layar aja kalau begitu. Bapak Ibu, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau menyampaikan sesuatu, bisa langsung di kolom chat ya, menuliskan nama sama sekolahnya dari mana. Sudah kelihatan, Pak. Oke, coba di sini kalau yang ini yang saya pakai ini sekarang ini, Bapak Ibu bisa dilihat ya, bisa dilihat ini. Nampak kira-kira ya? Kelihatan yang ditandai sudah, Pak. Yang saya tandai. Ini adalah saya menggunakan akun pribadi gmail.com ya, gmail.com. Ini yang saya pakai adalah gmail.com. Ini adalah akun pribadi saya ini. Mehmet Kapal gmail.com ya, Mehmet Kapal gmail.com. Ini adalah pribadi. Kenapa kok ada kapalnya? Itu ceritanya panjang. Saya nggak bisa bercerita di sini, Bapak Ibu. Oke. Jadi ini adalah akun pribadi saya, begitu ya, Bapak Ibu. Nah, coba jenengan lihat di sini.
Ibu Zainia bisa keluar dari link 2 untuk masuk ke link 1 nggih. Oke. Oke, terima kasih. Jadi ini yang saya tandai ini 4,8 GB dari 15 GB telah digunakan. Artinya bahwa kapasitas penyimpanan saya adalah 15 GB. Jadi ini. Jadi kapasitas penyimpanan saya adalah 15 GB ini. Nah, yang sudah saya pakai adalah 8,48. Ini memang sangat terbatas, ya. Berbeda kalau yang saya berbeda di drive yang akun belajar ID. Kelihatan Pak Dan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke. Ini saya kasih tanda juga ini ya. Ini yang saya kasih tanda. Kelihatan yang kasih tanda Pak Dan? Ya, kelihatan sekali Pak. Jadi yang satu tidak ada batas Pak. Iya. Jadi ini perhatikan, terus yang di sebelah sini. Kelihatan Pak Dan ya? Dua-duanya kelihatan ditandai dua-duanya Pak. Oke. Yang sebelah kiri yang ini itu adalah penyimpanan 6,42 MB terpakai. Artinya bahwa kita masih hanya menggunakan 6,64,2 MB. Tidak ada batas penyimpanannya. Jadi tanpa batas. Bandingkan dengan yang di sini. Ini yang digunakan dari 15 GB, Yang ini adalah tidak terbatas. Ini adalah akun pribadi, akun pembelajaran ya. Akun pembelajaran. Sementara yang di kanan adalah akun ini adalah akun belajar ID saya ya. Ini adalah akun belajar ID saya. Nah, jadi itu pertama perbedaan antara dari proses penyimpanan Pak Dan, dari proses penyimpanan. Terus kemudian, kemudian perbedaan yang lainnya. Perbedaan yang lainnya yang saya tentang. Yang ini ada drive bersama. Ini ada dibagikan kepada saya. Di mana kira-kira perbedaannya? Pak Dan bisa membantu saya di mana kira-kira perbedaannya Pak Dan? Sama-sama ada drive saya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau berkomentar di mana perbedaannya antar tampilan drive yang menggunakan akun pribadi gmail.com dan dengan menggunakan akun belajar.id. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau meng-unmute, ada yang berkomentar? Ini belajar ID. Oke. Yang ini adalah pribadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berkomentar, mana ya? Bedanya di mana ya? Enggak, silakan. Ada yang mau berkomentar di mana letak menanggapi? Oh, sepertinya masih malu Bapak Ibu ini. Mungkin masih malu-malu Pak Dan mungkin mau cari mana ya pencetan unmute-nya itu ada tanda mic Bapak Ibu. Kalau silang tidak bisa keluar suaranya, tapi kalau diklik lagi bisa bicara. Oh, ini ada yang jawab Pak. Ya. Kalau belajar ID penyimpanannya tak terbatas. Yang pertama tadi sudah. Yang dicentang itu loh, yang dicentang-centang coba. Ini ada drive bersama, ini dibagikan kepada saya. Sama-sama ada drive saya, kemudian ada komputer, kemudian di sini ada drive bersama, dibagikan kepada saya, sama-sama dibagikan kepada saya. Ini. Apa Bapak Ibu mungkin ada yang mau menuliskan di chat apa sih perbedaan yang ditandai oleh Pak Rumidi itu? Dibagikan kepada saya, sama-sama ada dibagikan kepada saya. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat. Di kolom chat atau angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan biar tahu suaranya Pak ya. Biar tahu suara. Nah, Bu Yus monggo, ayo Bu Yus Setiarini. Mungkin kalau tidak salah Pak. Nggak ada yang salah Bu Yus. Iya, benar semua. Oke. Kalau drive saya sendiri hanya untuk saya sendiri. Kalau di belajar ID ini bersama bisa berbagi ke teman ataupun kita ke orang-orang yang kita bisa, yang orang tersebut kita minta bisa melihat isi dari file-file kita. Mungkin seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Luar biasa begitu. Luar biasa sekali. Okay. Ini ada lagi Pak yang mau berkomentar. Silakan, Bapak Muhammad Imron. Coba Bapak Muhammad Imron, monggo Bapak Muhammad Imron. Sama jawabannya.
ada drive yang bisa dipakai untuk bersama, drive bersama. Seperti Wah, itu. luar biasa sekali Pak Rumidi. Bapak Ibu guru ini ternyata paham sekali ya mengenai drive ini Pak Rumidi ya. Luar Oke. biasa sekali. Dan saya yakin Pak Dan, saya yakin Bapak Ibu guru tidak asing lagi terhadap apa yang dinamakan dengan drive itu. Saya yakin Pak Dan. Benar-benar. Saya sudah tidak asing lagi. Baik, begini Bapak Ibu ya, bahwa di dalam Bentar Pak Rumidi, ini takut catnya hilang ini. Ini ada yang tanya Pak, apakah data bisa hilang jikalau laptop atau HP rusak? Gimana ini Pak? Waduh, kalau menurut saya Pak Dan, HP atau laptop yang rusak ya hanya laptop dan HP-nya aja yang hilang, Pak Dan. Akunnya kan tetap ada Pak ya. Kalau akunnya kan masih tetap ada. Jadi bisa dibuka di perangkat yang lain Pak. Ya? Pinjam milik tetangga, Pak Bu pinjam laptopnya dong, saya mau gabung, mau jadi tamu aja. Iya, benar-benar. Akun saya belajar ID saya, karena di sana ada bla 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 bla, semuanya akan kembali lagi, jangan khawatir, jadi tidak akan hilang. Iya, betul jadi Bapak Ibu ya, tidak akan pernah hilang data yang ada di drive kita selama akun kita akan terjaga kerahasiaannya. Betul sekali Pak, betul. Passwordnya. Betul sekali. Ini ada tambahan Pak, ada yang menjawab. Okay. Ada yang menjawab Ibu Maria Ulfa, untuk akun pribadi tidak muncul drive bersamanya Pak. Oke, betul Bu Maria ya. Jadi untuk akun pribadi memang tidak muncul drive bersamanya. Jadi sekali lagi terhadap pertanyaan yang apakah datanya akan hilang kalau laptop atau HP error, rusak, digondol maling, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Yang penting akun tersebut terlindungi dengan baik, khususnya passwordnya. Jangan sampai ada yang disebar-sebarkan ya, karena kalau ada yang tahu kemudian masuk pada akun, benar sekali, masuk pada akun kita, orang lain tersebut bisa mengacak-acak Badan, bisa menghapus dan lain sebagainya. Apalagi di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, betul, Badan, nanti password diganti oleh mereka, kita tidak tahu, wah bahaya sudah. Ya. Jadi Oke, Pak Rumidi. Oke, jadi layak drive itu layaknya rumah kita Pak Dan ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam sana kita harus memegangnya sendiri dengan kuncinya, jangan diberitahukan, diduplikatkan pada orang yang betul. Ya, oke. Asik, bisa dilanjutkan Pak Rumidi. Oke. Jadi ini ada drive bersama. Ada drive bersama pada akun pribadi, pada akun belajar ID, sementara pada akun pribadi dia tidak ada drive bersama. Ini memang betul-betul pribadi, betul-betul private begitu ya. Sayangnya ini kapasitasnya hanya 15 GB. Kalau akun belajar jangan khawatir. Tak terbatas, kita mau menyimpan apa saja, cuma titip kata beliau-beliau yang sudah, karena ini adalah akun belajar, kayaknya nggak elok begitu ya, kayaknya nggak elok kalau drive ini digunakan untuk menyimpan data yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran, kayaknya seperti itu. Betul sekali Pak. Seperti itu, atau video-video yang tidak mengenakan badan begitu ya. Begitu, tapi Pak, kalau video pembelajaran boleh kan Pak ya? Monggo. Karena pernah kejadian Bapak Ibu sedikit bercerita bahwa ada suatu sekolah karena memiliki akun belajar, siswa juga memiliki akun belajar ID kan. Nah, itu akunnya diberitahukan kepada orang tuanya. Nah, sama orang tuanya itu dipergunakan untuk menyimpan video karena memang sangat tak terbatasnya itu. Ya. Dalam waktu 1 minggu itu yang diketahui adalah kenapa itu bisa terbongkar, karena dalam waktu 1 minggu pemakaian akun itu sudah mencapai 1 giga lebih, padahal pada suatu lembaga itu keseluruhannya itu masih belum mencapai 500 mega, 500 mega ya, tapi khusus akun pribadi itu sudah melebihi 1 giga. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, sehingga setelah dicek oleh admin utamanya ternyata di situ tersimpan video-video yang tidak mengenakan badan ya, tidak mengenakan badan, karena kalau kita melihat itu awak koyo rata tanpa adem panas gitu loh Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Ini tidak terbatas. Kemudian yang berikutnya ada drive bersama. Fungsi daripada drive bersama ini, kita bisa berkolaborasi dengan sesamanya Bapak Ibu ya. Wah, keren Pak. Kita bisa berkolaborasi sesama rekan kerja.
kolaborasi guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa. Kita bisa berkolaborasi di sana. Seperti ini. Seperti ini adalah saya berkolaborasi dengan GMT LB4. Ini adalah mereka yang bergabung. Anggota ini dia bisa membuka semua isi daripada drive ini dengan catatan. Nah, dengan catatan ini semua Bapak Ibu ya. Ini semua isinya dengan catatan. Pada saat memberikan link atau men-share file di drive bersama ini, yang perlu diperhatikan sekali lagi aksesnya. Nanti akan kita bahas juga settingannya Pak ya. Settingan aksesnya. Apakah cukup melihat saja ataukah komentar atau edit ya? Bisa mengedit. Nah, Betul ini sekali, yang, Pak. Kalau sifatnya adalah privasi, milik saya pribadi tidak bisa dirubah. Lihat saja gitu Pak ya. Cukup saya beri akses, lihat saja. Boleh ya, mungkin ya. Nanti bisa dikolaborasi dengan Bapak Ibu guru, Pak ya. Boleh. Bisa dibagi. Mungkin ada yang mau berkolaborasi dengan Pak Rumidi, bisa memberikan nomor email Pak ya di situ Pak ya. Di chat. Nomor email. Aduh iya sayang Pak Dan, sayang. Mungkin jenengan sudah membentuk grup di kelas jenengan Pak Dan? Sudah Pak. Oh sudah. Saya masih belum membentuk grup. Nah kalau sudah membentuk grupnya, mengirimkannya itu cukup pada grup itu semuanya sudah akan tersebar. Sudah ya, iya Pak. Kalau belum seperti saya ini, saya harus satu berarti Pak ya. One by one G2G. Iya. Nah, paling tidak Bapak Ibu itu tahu ternyata bisa dibuat kolaborasi gitu loh Pak. Betul. Bisa minta RPP perangkat berarti Pak ya. Perangkat betul. Pak Bu minta perangkatnya yang dari Sumatera. Gimana punya perangkat dulur? Ayo aku tolong dikirimi ya. Iya. Atau sekali. dibagikan kepada saya ini Pak Dan, dibagikan kepada saya. Benar. Kepada saya baik pada akun pribadi ataupun pembelajaran semuanya ada. Cuma untuk drive bersama yang tidak ada. Begitu kita Pak Dan. Iya betul. Ya. Oke. Bisa dilanjutkan Pak. Terus untuk berikutnya, ini yang pertama. Nah, ini mungkin Bapak Ibu penasaran ya Pak, bagaimana sih Pak supaya kita itu bisa memindah semua data-data kita yang di laptop, flash disk itu kita semuanya pindah ke drive. Itu bagaimana Pak caranya ya? Oke, siap Pak Dan. Oke, siap. Sebagai contoh. Saya masuk pada drive saya. Saya buat baru di sini ya. Saya buat baru. Ini saya membuat drive di saya membuat folder di drive saya. Oke. Saya buat folder. Langkahnya adalah untuk membuat folder pada klik tanda plus. Oke, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya yang membuka laptop, bisa membuka drive-nya. Ada folder, ada upload file ya, ada upload folder. Ada ini nanti rohnya di sini Pak Dan. Betul sekali Pak Rumidi. Kita kupas hari ini Pak Rumidi itu semuanya. Rohnya nanti di sini Bapak Ibu untuk Google Workspace ya. Jadi rohnya di sini. Ada folder, ada upload file, ada upload folder, ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, formulir dan lain-lainnya. Lainnya ini banyak ini. Banyak ya. Ini kita untuk ini kita nanti fokusnya yang itu saja Pak ya, yang 4 itu Pak. Yang 4 ditambah dengan folder ini. Oke. Saya buat folder baru. Saya namai misalnya adalah ada usul diberi nama apa folder saya Pak Dan? Kapal Pak. Kapal ya. Oke, saya beri kapal begitu ya. Oke, saya beri kapal. Oke, maka di sini akan muncul di drive saya. Oke, sudah muncul kapal. Oke. Ini di drive saya. Di drive saya sekarang sudah muncul kapal. Mana tadi Pak Dan? Ada di mana dia? Apa tadi masuk di prioritas mungkin Pak? Apa saya masuk di drive tadi? Di drive bersama. Oh enggak. Di prioritas mungkin Pak. Oke. Nah, sekalian Bapak Ibu, kalau kita ternyata waduh, itu tadi ada di mana begitu ya Pak Dan? Kira-kira gimana Pak Dan? Bisa memberi solusi kepada saya Pak Dan? Bisa di searching Pak. Searching pada telusuri di itu. Telusuri di drive. Datanya itu di searching. Jadi kita bisa klik di sini.
Oke, saya tuliskan kapal begitu ya, karena tadi folder saya Nah, adalah itu sudah ada, Pak. ada sudah ada. Nah, Nah, jadi tidak kapal. tidak usah khawatir, Ternyata Pak ya. ini ternyata ada di ini Pak Dan tadi Oh, saya di GMT, ada di Pak. GMT LB4. Oke. Wah, kok nggak asik banget ya. Tak Ya, pindah aja Pak Dan. bisa diulangi lagi ya. Pindah. Oke, saya ulangi lagi Pak Dan ya. Saya ulangi lagi. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan, katanya Pak Wahyudi, pelan-pelan, Pak. Mohon maaf. Aku kadang-kadang kalau nggak ada yang mengingatkan seperti itu, saya banyak hilafnya. Saya banyak hilafnya. Oke. Misalnya kita akan mencari apa itu file, apakah itu drive, apapun yang sudah pernah tersimpan di drive kita. Ya, sudah pernah tersimpan di drive kita. Adalah kita langsung masuk pada drive ya. Ini adalah drive saya. Kemudian di sini ada tanda apa ini? Suryo Konto ya atau loop ya. Oh, sorry. Loop. Searching itu, Pak. Searching. Saya khawatir salah menyebutnya. Nah, kita kata kuncinya apa kira-kira? Jadi seperti itu. Kira-kira kata kuncinya apa? Kalau tadi saya membuatnya adalah kapal, ya, kita ketikkan aja K begitu ya. Kemungkinan banyak K yang akan muncul loh. Ada Kamila, ada ya, yang ada kata-kata K-nya pasti dia akan muncul. Jadi seperti itu ya. Ada jadi K ini sertifikat ya jadi seperti itu. Panduan kapal praktek K, pokoknya yang ada K-nya itu akan muncul. Lebih-lebih kalau misalkan lebih spesifik adalah kapal. Nah, yang muncul adalah memet kapal sama kapal. Oke, saya klik ini. Nah, ternyata bahwa folder kapal itu ada di folder GMT L1B4. Nah, jadi seperti itu. Isinya apa saja kapal itu? Ternyata masih kosong. Ini isinya masih kosong karena memang baru saya buat. Ya, jadi seperti itu. Sekaligus ingin saya pindahkan, wah gak asik ini kalau di sini. Padahal saya tadi mengharapkan bahwa folder kapal ini ada di drive saya. Oke. Caranya untuk memindahkan adalah saya klik ini dulu, biar ada di sini kita cari kapal. Woi kapal ini Mas Guru. Jangan khawatir Bapak Ibu bahwa semua itu diurutkan berdasarkan abjad ya. Jadi diurutkan berdasarkan abjad. Oke. Seka Husaini. Oke. Nah, itu kelihatan Pak. Nah, kapal. Oke. Saya klik di situ. Klik kanan. Nah, klik kanan Bapak Ibu. Klik kanan Bapak Ibu. Ya, saya ulang. Apa yang akan dipindahkan? Apa yang akan dipindahkan? Apakah itu file ataupun yang lainnya? Yang penting jadi langsung klik kanan ya Pak ya. Langsung klik kanan pada yang akan kita pindahkan. Kalau ini aja saya pindahkan adalah folder, maka saya klik kanan pada folder itu. Betul sekali. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pindahkan ke. Pindah ke. Pindah ke. Nah, akan muncul di sini. Ini asalnya adalah GMT L4B4. Agar bisa masuk pada folder di drive saya, maka saya klik di sini kembali. Oke. Nah, bukan pada drive bersama, bukan. Saya pindah lagi. Nah, ini sudah pada drive saya. Ya, ini sudah pada drive saya. Oke. Mana badan kok drive saya kok nggak aktif ini? Anda memiliki izin? Anda tidak memiliki izin untuk memindahkan file dari GMT4. Wah, ternyata saya tidak diizinkan, Pak. Tidak diizinkan. Karena GMT kan memang grup dari pusat sana. Ya, grup dari pusat. Saya sudah terlanjur di sana. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan caranya seperti itu, Pak. Kalau misalkan tidak, kalau aksesnya diizinkan, insya Allah bisa dipindah, Pak. Ya. Jadi ada tiga izin di situ, Pak. Betul, ada 3 izin ya. Pertama, lihat saja. Lihat saja. Kedua, terus editor. Tiga, pemberi komentar. Jadi kalau memindahkan itu berarti dia posisinya editor. Berarti posisinya harus editor. Jadi mungkin sekarang kita posisinya dilihat saja atau komentar berarti. Betul. Ya, makanya tidak dapat izin untuk memindah, Pak, akhirnya. Ya, betul. Kasihan sekali. Kasihan sekali. Saya juga nggak kalah akal Pak Dan, karena itu pun juga masih kosong. Maka caranya agar saya bisa memiliki folder yang bernama kapal di drive saya,
maka saya harus klik itu, harus aktifkan dulu di drive saya ini Pak Dan. Ya, Tadi betul sekali, Pak. sudah terlanjur pada GMT L4 bat B4 ya. Oke. Jadi saya harus masuk di sini dulu begitu ya. Kemudian saya baru tambah folder. Nah, tak gawe mana? Nah, baru kapal gitu ya. Kapal. Dan yang tadi bisa dihapus ya Pak ya, Ya, kalau memang misalkan ini tidak sudah bermanfaat muncul gitu, pada dihapus drive saja saya. gitu ya. Oke. Yang ini sudah muncul di drive saya. Nah, betul Gitu. sekali. Begitu Pak Dan. Itu tentang Nah, itu cara bagaimana memindah ya Pak ya. memindah, membuat ya, Folder terlebih dahulu. ya ke folder terlebih dahulu. Atau kalau ingin memindahkan data berkas dari PC, dari laptop, Dari laptop. Ini kelihatan Pak Dan? Kelihatan Pak, kelihatan, Oke. kelihatan. Saya ingin memindahkan data-data saya. Ya, ini ada di RD. Kebetulan Bapak Ibu, RD itu adalah kode di sekolah saya. Saya memiliki sekian banyak ini. Dan ini bisa saya akses apabila saya mengaktifkan komputer ini. Karena ini ada di komputer, ada di PC saya, ada di PC yang saya pakai ini. Saya tidak akan pernah bisa mengakses ini kemana-mana, dari mana ya, misalkan dari rumah dan sebagainya. Agar bisa saya akses dari rumah, maka semua data yang ada di sini harus saya pindahkan ke drive saya. Ya, harus saya pindahkan ke drive saya. Langkahnya adalah untuk memindahkan drive, Bapak Ibu. Oke. Langkahnya adalah pertama kita harus melihat kita pastikan akan dipindahkan kemana file itu tadi. Oke, akan saya pindahkan ke sini misalnya Bapak Ibu, akan saya pindahkan ke sini. Ini harus diaktifkan dulu. Drive saya kapal. Berarti saat ini yang aktif adalah folder kapal yang ada di drive saya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Boleh diklik di sini tanda anak panah ke bawah ini, Pak. Buka dengan folder baru, bagikan, dapatkan, link, pindah, dan seterusnya. Ada download dan seterusnya, ya download dan seterusnya untuk tanda anak panah ke bawah ini. Tetapi untuk mengisi folder kapal ini dari PC, langkah pertama tadi kita aktifkan folder kapal, kemudian kita masuk pada baru, klik baru. Di sini ada upload file. Jika kita ingin mengupload one by one G to G atau beberapa buah file. Tapi kalau misalnya kita ingin mengupload seluruhnya folder ini kebetulan folder RD ada di drive E saya, Bapak Ibu. Kalau ingin mengupload seluruhnya ini, apa yang ada di sini, folder di dalam folder, maka pilihannya adalah upload folder. Ya, upload folder. Oke, saya cukup mengupload satu aja dulu, upload file aja dulu. Oke, kita cari file yang kita upload. Tadi ada di RD, saya cari misalnya dari panahan, janganlah. Nanti Bapak Ibu kena panah nanti. Oke, PTT. Nah, saya ingin memindahkan satu atau dua. Oke, satu atau dua. Tapi ini satu atau dua file ke folder kapal. Open dan silakan langsung jalan. Ada mengupload 2 item. Ini sudah selesai. Satunya masih berjalan. Kita tunggu listrik habis. Oke, semuanya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini folder kapal sudah berisi 2 buah file, ya. Itulah cara yang pertama tadi. Bisa sudah berisi 2 buah file. Atau cara yang kedua, nggak usah lewat baru, ya. Kemudian upload file, langsung. Yang penting ini sudah aktif, Bapak Ibu. Langsung masuk pada folder yang ada. Oke, coba saya 9 CPIB rubah nilai sapan dan seterusnya. Ini akan saya pindahkan ke folder kapal. Saya klik di situ, klik kiri,
dengan drag tanpa dilepas saya geser Oke. letakkan di sini. Langsung diseret Pak ya. Iya, saya seret. Nah, kalau sudah aktif di sini baru saya naikkan, kemudian saya lepas jeret. Oke. Lepas file untuk langsung upload. Nah, langsung. Nah, ya ternyata banyak cara ya Pak ya untuk Banyak memasukkan cara, semua banyak file cara. yang di laptop ke Iya. dalam drive kita. Nah, kita Nah, insya Allah Pak ya, laptop kita menjadi sepi memori akhirnya Pak akan ya. menjadi seperti memori. Betul, akan Benar, menjadi karena semua data-data sudah disimpan di sudah dalam drive. disimpan di dalam drive. Kemudian Kalau pakai Bapak Ibu, satu akun pribadi, wah sudah Nah. habis sudah Pak ya. 15 giga hanya berisi, aduh kemarin saya ceritakan tadi, dalam PPDB 1 hari aja sudah 4 terisi. Belum hari kedua mau diletakkan di mana datanya Pak Dan ya. Oke, dengan Google Drive, akun pembelajaran, maka semuanya akan teratasi. Mengatasi Wah, masalah tanpa ya, masalah. Keren. Pegadaian loh ya, itu pegadaian. Baik, lanjut. Bapak Ibu, kalau ingin semuanya, jenengan upload pada malam hari, kemudian jenengan tinggal tidur, bawa tidur. Oke. Dijamin besok kosong Dijamin laptopnya besok Pak ya. selesai, dengan catatan pada malam harinya internetnya tidak putus ya. Oke, Terus jadi kondisi baterai HP-nya, baterai laptopnya juga harus full Pak pokoknya ya. harus ini Lupa semuanya. nggak dicas, wah buyar sudah. Oke, jadi begini, kalau semuanya upload folder, biarlah folder saya yang tadi semuanya terupload begitu ya, biar pindah. Oke, saya klik ini aja ya. Oke, klik di sini, saya klik oke, kemudian saya upload. Masuk pada folder di atasnya, dalam hal ini yang membawai folder RD. Kemudian di sebelah kanan ada kotak diada lagi, kemudian saya klik upload. Tapi tidak saya upload sekarang, dan kalau ini saya upload sekarang, ini rupanya agak berat juga nanti komputer saya, sehingga proses pertemuan ini agak sedikit terganggu. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Coba saya upload, tapi nanti saya cancel. Saya upload. Ada pertanyaan. Upload 1,1277 berapa ini? 127. 1271 file ke situs ini. Wah, keren. Kalau ini saya klik upload, semua Nunggu yang malam Pak. PC saya ini ya, akan pindah ke sana. Pindah Pak ya. Dan jangan khawatir, ruangannya akan penuh. Jangan khawatir. Wah, ini kasihan yang jualan flash disk ini akhirnya nanti Pak. Iya, Wah, betul. enggak bermanfaat akhirnya. Karena drive ini tidak harus membawa perangkat Pak. Tidak harus membawa laptop. Oke. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Enggak, saya batalkan aja dah, saya batalkan. Ya dibatalkan saja Pak. Saya batalkan aja. Terus Kasihan. informasinya Pak, katanya Google Drive ini juga bisa dibuka secara offline Pak. Bisa Bapak Ibu, bisa. Wah, itu Pak Dani, keren bisa. Pak ya. Oke, caranya gimana? Ya seperti ini Pak Dani ya. Oke. Pada daerah ini mudah-mudahan ini saya tidak salah ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ini Pak Dan. Nanti kalau salah mohon untuk dikoreksi. Kok di sini Pak. Pak Dan? Di sini kok nggak ada para tinju buka secara offline. Buka offline-nya tuh di setelan Pak, gambar roda Pak. Oke, yang di gambar roda kanan itu Pak. Oke. Itu uploadnya sebelum upload. Nah itu di setelan Pak, diklik setelan. Oke, terima kasih. Nah itu ada kolom offline itu Pak. Kamu baik sekali deh hari ini. Kan tim Pak. Oke. Sementara saya barusan hampir diserang oleh Bapak Ibu yang ada di luar sana. Untung ada jenengan. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi. Ini saya cancel ya. Jadi untuk oke. Mana nih? Buat kok sudah aktif. Kecepatan longgar. Umum notifikasi. Oke lah. Oke. Jadi saya ulangi. Cara melakukan settingannya di pojok kanan sebelahnya sebelah akun kita di sini ada titik 9 ya, ada titik 9. Nah, di sini sekaligus mumpung ada di pojok kanan atas ini. Di sini. Oke. Nah, ini. Di pojok kanan atas ini, setelahnya ini ada titik 9 badan, ada titik 9. Iya, betul sekali. Sekalian. Ini kalau kita klik badan, nah ini adalah senjata kita pada saat kita
melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh, Pak ya. pembelajaran. Wah, Ada Gmail, asik. ada Drive, ada Ada Classroom, Classroom. ada dokumen, ada spreadsheet, ada slide, ada kalender, ada chat, Google Meet, formulir dan seterusnya Pak Dan. Semua ini adalah senjata kita. Ini adalah senjata kita. Oke. Dan itu bisa tampil pada saat kita membuka Google gitu, klik Google gitu Pak ya. Betul. Langsung sudah ada Betul. tampilan Pak ya. Oke, betul. ada. Sebagai contoh ini Pak Dan. Oke. Nah, ini Tinggal Ini memasukkan pada saat saya akunnya membuka Pak ini, ya. Ini adalah akun yang aktif saya. Nah, ini adalah akun yang aktif saat ini. Kalau saya melakukan segala sesuatunya, maka dia akan terhubung dengan akun yang ada di sini, Bapak Ibu. Betul Ya, sekali Pak. akun yang ada di sini. Kalau misalkan saya klik Classroom, maka ya akun Classroom yang ada di Belajar ID yang aktif. Kalau saya klik Gmail, maka Gmail yang ada di Classroom, yang ada di Belajar ID yang aktif. Kalau saya klik dokumen, maka dokumen yang ada di akun Belajar ID yang aktif. Begitu dan seterusnya. Yang pasti jika itu adalah akun Belajar ID, maka apapun yang kita lakukan di sini akan terhubung ke Belajar ID. Makanya harus dipastikan akun yang Harus dipakai untuk membuka itu adalah akun yang mana Pak ya. Oke, Kalau lebih yang luar biasa ya menggunakan yang belajar.id. Belajar.id. Nah, ini ada sebaliknya- tanggapan Pak Rumidi. Ya, Ya, gimana? tanggapan Pak Rumidi dari Ya, Bapak Andika. Tidak Oke. bisa memindahkan folder bersama karena istilah memindahkan berarti file asli akan hilang. Solusi menurut saya adalah download. Oke, betul. Jadi tadi saya tidak bisa memindahkan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Ayus Andika. Kalau nggak salah dari Sampang ya, kalau nggak salah dari Wah, Sampang. keren ini ya. Nah, tadi memang pada saat saya memindahkan drive bersama yang tadi yang kapal tadi itu ya, yang ada di Yang di GMT GFT tadi Pak. kapal ya. Oke. Solusinya memang harus di-download. Mudah-mudahan yang ini. Oh, bukan. Satunya kalau begitu. Harus di-download. Nah, ini yang ini. Saya masuk di sini, saya cari kapal yang kapal tadi itu. Nah, setelah diklik kanan tadi ada download. Solusinya memang harus seperti itu. Mana kapal? Nah, klik kanan ada download di sini. Ada download di situ. Nah, kalau sudah masuk di downloadan baru bisa kita Bisa pindah dipindah. gitu, Pak ya. Oke, bisa dipindah. Nah, oke, terima kasih Bapak Andika. Wah, nah ini Pak tujuannya emang ya kita Iya, belajar kita bersama Pak ya, berkolaborasi seperti ini. saling memberikan masukan untuk kemajuan kegiatan pembelajaran jarak jauh biar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Betul. Oke. Terus untuk selanjutnya tentang ini perbedaan antara file yang online dan tidak online Pak Dan. Ya, Yang betul. online dan tidak online. Coba saya lihat di drive saya di mana ini ya? Classroom lah, saya coba lihat di Classroom. Di Classroom mengajar di mana saja. Oke, coba. Kosong. Oke. Rumit tugas. Ya ini. Apa? Sing roto akeh sini gitu loh maksud saya. Ya. Kosong mana? Oke, ini sebagai contoh. Bapak Ibu kalau kita lihat ini adalah nama filenya adalah tugas mandiri IPS ya. Karena dulu saya pernah mengikuti menjadi siswa di kelas IPS begitu ya. Sehingga saya harus mengumpulkan juga. Pemilih adalah saya pribadi, terakhir dirubah pada tanggal sekian. Ukuran file. Kalau kita lihat di sini, ukuran file kalau kita lihat di sini, ini ada thread begitu. Kira-kira apa maknanya? Pak Rizal atau Pak Dani? Pak Rizal, apa kira-kira maknanya di sini kok hanya thread begini Pak Dan? Berarti itu tidak masuk dihitung di drive Pak. Artinya? Tidak masuk, jadi tidak memakan kapasitas drive itu. Iya.
ini sebenarnya file ini bukan kosong Bapak Ibu. Ini bukan kosong. Ini ada isinya. Cuma di sini ukurannya min. Ya, ukurannya adalah min. Sampai yang segitu Artinya, aja enggak terhitung ya Pak ya? nggak terhitung. Wah, Padahal keren ini filenya ya. sangat Padahal besar ada sekali. isinya. Sangat besar sekali. Berbeda coba sekarang saya ini coba saya Itu kalau nggak salah khusus yang workspace Pak, itu Pak. iya. Yang file-file kayak Google Doc, Google Sheet, Google Spreadsheet itu memang dia posisinya enggak ada kapasitasnya. Kalau PDF masih Itu ya terlihat. kapasitasnya Nah, emang ya kalau biasanya PDF, ini ya, PDF masih terlihat PDF. kemudian slide, kemudian formulir. Nah, itu sama sekali tidak memakan tempat. Wah. Sama sekali tidak memakan tempat. Wah, ini Ketika kalau tergantung kita kreativitas Excel, Bapak ya. Ibu ini. Saya punya Excel. Sebagai contoh sekaligus, saya drive saya tadi kapal, oke, saya buka kapal. Nah, ini pun juga kosong ya, ini pun juga kosong. Sekarang saya coba kalau misalnya, oh ini sudah ini sejak kayaknya otomatis sudah dipindah ke sana ya kayaknya. Coba yang ini saya masukkan, apakah ini dihitung juga? Ini tadi filenya adalah Excel. Oh ternyata langsung dikonversi Pak Cah dan Pak Dani. Walaupun filenya ini adalah file Excel, bukan file Excel kayak ini ya. File Excel ya Pak Dani ya. File Excel Pak, iya. Nah ini file Excel. Kalaupun misalkan dia file Excel yang semula adalah 20 kilo 19 ukurannya. Setelah saya pindahkan ke Drive, ternyata dia didirikan ke spreadsheet ya, spreadsheet Langsung otomatis yang Pak ya. tidak dihitung kapasitas nilai daripada ukuran filenya. Sehingga Wah, keren ya. masih tetap hanya 64,2 megabyte terpakai. Padahal kalau kita membuat file di laptop, berapa file yang kita buat Pak ya? Menumpuk, walaupun hanya 20 KB itu loh Pak. Nah, tapi kegiatan aktivitas sebagai seorang guru itu kan banyak file. Dikalkulasi berapa sudah itu. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin sebelum saya lanjutkan atau mungkin nanti biar dilanjutkan oleh Pak Rizal ataupun Pak Dani, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, mari kita Ibu Eva Mufidah silakan mengangkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Kita sharing saja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman tentang pengerjaan Drive. Nah, silakan bisa diceritakan di sini. Ya, mungkin ada fitur-fitur, kelebihan-kelebihan yang diceritakan Pak Rumi. Mungkin ada yang belum diceritakan. Nah, bisa diceritakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin bisa ada yang tadi sudah bagus, sudah ada yang memberikan ilmu, tidak bisa memindahkan folder. Nah, ini ada yang berkomentar juga. Semua aplikasi yang terdapat di Drive tidak dihitung. Jika format di luar aplikasi Drive dihitung kapasitasnya. Wah, betul sekali Pak Rumidi ini ya. Iya, betul. Oke. Nah, inilah keistimewaannya. Jadi Bapak Ibu guru semuanya harus memanfaatkan Drive ini. Ya, jangan sampai hanya belajar tapi tidak dimanfaatkan. Ya. Betul Pak. Silakan Bapak Ibu ada yang mau sharing, silakan. Atau ini saya share screen saya hentikan dulu Pak Dan. Ya, bisa dilanjut oleh sambil menunggu Bapak Ibu guru, mungkin ada yang mau. Oke. Monggo, silakan. Bapak Ibu, mungkin dari masing-masing pendamping sudah menge-share tentang materi-materi yang berada di classroom Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak usah terlalu membebani diri ya, silakan dibaca saja. Setelah dibaca jangan lupa menandai bahwa Bapak Ibu sudah membaca materi itu. Nah, ini ada Ibu Sri Masuda, Bu Yuni. Monggo Bu. Silakan di-unmute. Nah, Bapak Ibu nanti jangan lupa ya, pada sesi terakhir nanti ada acara foto bersama. Ya, nanti ada foto bersama. Mohon untuk dinyalakan kameranya semua nanti ya. Iya, nanti kita foto bersama ya. Foto ini juga bisa dijadikan sebagai lampiran Bapak Ibu yang ingin mengajukan tingkat atau sebagai laporan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai lampiran. Silakan Ibu Sri Masuda mengangkat tangan ingin
menyampaikan sesuatu? Bu Sri Masuda. Oh, mohon maaf mikrofon di blok Pak Rumidi, Bu Sri Masuda. Oh, enggak bisa bisa jenengan lakukan sendiri Bu Sri. Diklik Ya, sendiri bisa. coba Bu Sri. Klik sendiri. Bu Sri siapa tadi Bu Bu Sri Sri? Masuda, Pak. Sebentar. Ini kelihatan, Pak. Oh, Masuda. Sri Masuda. Jenengan pakai anu sendiri Bu. Saya nggak bisa melakukan ini. Coba Ternyata. diklik sendiri, Bu. Klik sendiri tanda mikrofonnya itu Tanda silakan. mic-nya. Tanda mic-nya akan diaktifkan. Tidak ada blok di antara kita ya Pak ya Rumidi ya? Tidak ada blok di antara kita. Saya tidak pernah mengeblok. Mungkin bisa Saya tidak dicat pernah pertanyaannya Pak. Bisa dicat aja Oh, pertanyaan. mungkin dicat aja, mungkin dicat betul Dicat Pak. dulu Pak pertanyaan. Rizal. Nggak apa-apa. Silakan di kolom komentar aja, Bu Sri. Bu Sri, silakan di kolom komentar saja. Mohon maaf mikrofon di blok Pak. Aku gak ngeblok loh Bu. Aku selalu padamu. Monggo. Silakan. Mungkin Bapak Ibu cek ya, ada yang bisa cek sound, apakah bisa mengklik mic-nya untuk meng-unmute mic-nya, coba tes gitu. Oke, sudah muncul Bu Sri. Oh bisa, alhamdulillah ya bisa. Oke, enggak ini pertanyaannya. Ini sudah muncul Pak Rumidi. Nah Oke, ini. Silakan Bu Sri. Mohon maaf mikrofon di blok. Apakah kalau hanya guru yang menggunakan akun belajar ID, fitur-fitur bisa ditampilkan untuk siswa, Bapak Ibu? Ini Pak Rumidi. Ini berarti siswanya tidak menggunakan akun belajar ID, gitu nggih Bu Sri? Iya, jadi Pak Rumidi, jadi guru menggunakan akun belajar.id, sedangkan siswa tidak menggunakan akun belajar.id. Apakah itu bisa dilihat oleh siswa ketika guru itu menampilkan suatu materi atau tugas? Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, itu masih bisa seperti jenengan ini, Bapak Ibu. Seperti jenengan ini. Sekarang ini jenengan yang bergabung di ruangan ini, di dalam room 1 ini banyak yang menggunakan akun pribadi ya. Banyak yang menggunakan akun pribadi. Terbukti tadi saya masih harus proof panjenengan yang menggunakan akun pribadi. Kecuali yang sudah menggunakan akun belajar ID, jenengan klik gabung langsung masuk sendiri. Tapi kalau menggunakan akun belajar akun pribadi, saya harus mengizinkan. Jenengan dodok, kula nuwun, kula badhe mlebet, kula buka. Oh, monggo Bapak Ibu silakan masuk. Nah, seperti itu. Ya, itu bedanya. Yang jelas masih bisa seperti itu. Maksud saya di classroom. Jelas bisa Ibu ya. Jadi jelas bisa. Ya seperti sekarang ini ya, seperti sekarang ini. Jenengan masuknya menggunakan akun apa ini? Bu Sri Masuda menggunakan akun pribadi atau belajar ID? Halo? Oh, belajar ID, Pak. Iya. Masih bisa. Makanya otomatis masuknya Pak ya kalau belajar ID. Otomatis. Nah, kalau siswa jenengan menggunakan akun jenengan membuat meeting seperti ini menggunakan belajar ID, siswa jenengan menggunakan akun yang lain, maka jenengan harus mengizinkan. Di sana nanti ada notifikasi bahwa seseorang di luar organisasi Anda ingin bergabung pada meeting ini, diizinkan atau ditolak. Jadi seperti itu. Ini Pak Farizal ini mau mencoba membantu menjawab Pak untuk pertanyaan dari Bu Sri Masuda. Monggo Pak Rizal, monggo. Itu pertanyaannya gini, misalnya gurunya pakai belajar ID ya kasusnya, terus kemudian siswanya tidak, kan gitu. Apakah bisa masuk? Tetap bisa, cuman biasanya di posisi undang wali itu enggak ada. Jadi fasilitas belajar ID itu untuk mengundang wali, maksudnya email wali murid gitu kan, wali kelas. Kalau ada laporan gitu Pak Jaya, ada laporan yang disampaikan kepada putra-putri didiknya gitu Pak ya. Ada fasilitas tambahannya. Jadi kalau
apa namanya, kalau dia siswanya bukan belajar ID, tidak ada undang wali. Kalau siswanya pakai belajar ID, dia undang wali, jadi kita bisa menambahkan email orang tua di situ, bedanya di situ. Oke, itu bisa saya bantu share Pak Cahya. Oh ya, monggo. Oke, jadi ini Bapak Ibu, ini memperjelas info yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi. Sebentar, oke. Ini kebetulan di kelas saya. Iya, kebetulan kita kan sudah membuat classroom ya Pak Rumidi dan Betul, Pak Cahya. Nah, betul. kelihatan Bapak Ibu guru yang bergabung ke kelas yang tidak menggunakan belajar.id itu tidak ada aplikasi mengundang wali. Nah, Betul. jadi yang menggunakan belajar.id sudah langsung otomatis di sebelahnya ada undang wali gitu. Ini sudah kelihatan Pak Dan, Pak Cah? Oh, kelihatan Pak. Ya, baik. Ini yang ada di kelas saya ya, yang ada di kelas saya. Nggak tahu yang di kelasnya Pak Dani, saya juga Pak Rizal juga nggak tahu. Nah, ini kalau saya sudah masuk pada Google Classroom begitu ya. Saya sudah masuk pada Google Classroom. Kemudian di Google Classroom itu kalau saya klik tanda garis 3 di pojok kiri atas, kemudian saya masuk pada kelas, maka ini adalah seluruh kelas yang saya bisa akses, apakah saya sebagai pengajar ataukah saya sebagai seorang siswa. Nah, kebetulan kalau yang di sini ada dua macam. Yang satu seperti ini, ada profil seseorang. Nah, ini kebetulan Pak Rizal. Kemudian ini juga ada profil, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Sementara yang ini, nah ini tidak ada. Yang ini tidak ada, juga tidak ada. Itu berbedanya Bapak Ibu. Kalau di sini ada nama seseorang dan ada profilnya, berarti akun saya ini, akun Rumidi 84 SMP, guru SMP belajar ID. Saya di kelas ini saya sebagai seorang siswa. Ini. Di sini saya juga sebagai seorang siswa. Di sini sebagai seorang siswa, di sini sebagai seorang siswa, di sini sebagai seorang siswa. Tapi di salinan dari mengajar, kemudian eksa material dan mengajar di mana saja, ini saya bertugas, saya bergabungnya di sini sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Kalau siswa saya melihat, bisa langsung dibuka aja Pak, salah satu yang perbedaannya Gmail biasa sama yang belajar ID. Saya yang masuk pada yang belajar dulu, saya sebagai siswa. Sebagai siswa, maka kalau saya klik anggota, ya klik anggota. Tidak ada namanya Pak. Di sini hanya saya melihat teman sekelas. Oh, di sini guru saya adalah Pak Muhammad Farizal. Teman saya 41. Ini sempat ditanyakan Pak. Loh, nama saya enggak ada Pak. Ada. Jenengan nggak bisa melihat diri Anda sendiri di dalam kelas. Yang jenengan lihat adalah teman-teman di sekeliling Anda, begitu Pak. Begitu Pak Rizal dan Pak. Ya. Benar-benar. Ini perbedaannya. Kemudian saya masuk lagi di kelas yang Pak Rumidi ngajar. Ya, saya mengajar di sini. Oke. Saya klik anggota. Ini juga perbedaannya Pak Dan. Perbedaannya. Saya sebagai seorang ada nilainya Pak ya. Ada nilai. Ada tambahan nilai. Pengajar. Kalau saya sebagai pengajar di situ ada nilai. Kemudian Tanpa kalau saya klik anggota, ini adalah guru di dalam kelas saya. Ada Rumidi, ada Daniar Ikhwan SMP, SPD dan Muhammad Fahrizal. Kemudian siswa saya ada 46 dan diperhatikan ini Bapak Ibu, ini ada Pak Muhammad Adam, ada Budiah. Ketahuan sudah Pak, ketahuan ini. Ya, di kelas saya. Yang pakai belajar tidak ada undang wali. Seperti ini Budiah Ardiati, Bu Lulu Aini. Ini ada undang wali, berarti beliau-beliau ini sudah masuknya sudah menggunakan akun belajar ID. Sementara Pak Muhammad Adam, Budiah Ardi, Nurmala Amelia dan seterusnya yang ini ayo kenapa kau tidak menggunakan? Pak, ada pertanyaan lain Pak itu untuk siswa SMP 1 Bangil apakah pakai akun belajar ID? Kalau siswa SMP 1 Bangil itu punya email sendiri Bu, tapi persis sama belajar ID, fasilitasnya hampir sama dengan belajar ID. Betul. Karena kita punya domain sendiri. Ya, punya domain sendiri. Jadi SMP Negeri 1 Bangil siswanya bukan tidak sebenarnya ada akun belajar ID karena kita sudah punya domain sendiri sehingga kita bisa membuat email sendiri Bapak Ibu.
yang akhirannya adalah @smpn1bangil.sch.id. Ya, hampir sama dengan belajar ID. Fasilitasnya sama dengan belajar ID. Ya, sama. Nah, betul sekali. Sehingga akun belajar ID untuk siswa kami itu tidak diaktifkan, ya. Bukannya tidak, karena memang sudah kedahuluan kita mendaftarnya dulu, kita sudah punya duluan gitu loh. Itu sebelum belajar ID aktif Pak kita Belum membuatnya belajar soalnya. ID aktif, Bapak Kita Ibu. sudah Ya. buat masalahnya. Jadi bukannya kami tidak mau menggunakan belajar ID, kami sudah punya terlebih dahulu Hampir sama sudah domain maksudnya. sch.smpn1bangil.id. Itu sudah dulu kami dibandingkan dengan belajar ID yang diakuisisi oleh pemerintah, oleh kementerian. Bahkan sekarang Betul sekali. kita mau mendaftar domain SCH kayaknya sekarang sudah nggak bisa begitu Pak Cahaya. Kayaknya sudah sekarang. seperti Karena diakuisisi sejak Oktober itu sudah diambil alih pemerintah. Nah, Iya. sudah diambil oleh pemerintah. Beruntunglah. Iya benar sekali. Makanya tadi kan sudah dijelaskan Bapak ya, pada dalam masuk ke classroom atau ke jenis seperti ini kan ada jenis 3 akun. Bisa dengan akun pribadi, bisa dengan akun domain yang dimiliki oleh sekolah seperti yang disebutkan tadi, dan dari Kemendikbud yang tadi itu. Sekali lagi bersifat opsional Bapak Ibu ya. Tidak ada paksaan. Lagi Pak Daniar. Kalau Google Meet untuk pembelajaran dan mengundang siswa bergabung apa harus dengan password? Kalau password itu password untuk masuk ke kelas saja Bu. Kalau Meet tidak perlu password selama dia dalam satu organisasi langsung nanti. Nah ini, kalau Google Meet untuk pembelajaran dan mengundang siswa bergabung, apa harus dengan password atau kode? Ini kejadiannya seperti hari ini ya Pak ya, kalau bergabung langsung dengan belajar.id otomatis Pak Rumidia. Betul. Kalau selain itu, nah untuk yang punya kekuasaan pembuat link ini, yang terpaksa harus mengizinkan, memfilter, tidak semua bisa masuk ke dalam Meet ini Pak ya, bahaya nanti. Oke. Sekaligus ini terakhir mungkin dari saya Pak Daniar sama Pak Rizal. Untuk yang bukan di kelas saya juga nggak masalah ya, mungkin yang mendaftar seperti ini Bapak Ibu. Kalau jenengan sudah terlanjur mendaftar masuk di kelas ini menggunakan akun pribadi, monggo, nggak usah risau, nggak apa-apa. Atau misalkan jenengan juga nggak punya akun belajar, juga nggak apa-apa. Jangan kemudian keluar dari kelas ini, biarkan aja. Tetapi kalau jenengan sudah punya akun belajar ID, monggo silakan masuk pada kelas menggunakan akun belajar ID. Pertanyaannya mungkin bagaimana caranya? Begitu Pak Dan ya sama Pak Rizal. Caranya adalah begini Bapak Ibu. Pada saat jenengan, coba saya contohkan aja. Saya berada di sini. Saya contohkan kelasnya Pak Rizal ya. Saya menjadi seorang siswa. Ini. Saya di sini saya menjadi siswa, anggotanya teman saya adalah seperti ini. Yang pertama adalah saya masuk di sini. Saya klik ini. Kemudian kalau di sini tidak ada akun yang lain, silakan jenengan klik tambah akun lainnya. Kebetulan ini saya masih menggunakan belajar ID ya. Nah, kalau akun jenengan misalnya memetkapal@gmail.com, memetkapal@gmail.com, tambah akun lainnya. Oke. Nah, ini kebetulan ini yang contohkan adalah Memet ya. Oke. Berarti loginnya menggunakan ini saya, menggunakan ini. Langsung saya ingin bergabung juga nggak apa-apa dengan Pak Ca itu, dengan ketikan sandinya, kemudian berikut. Oke. 2 langkah ini karena saya mau verifikasi 2 langkah. Oke. Jangan tanyakan. Oke. Mau verifikasi 2 langkah. Biar tidak dibobol Bapak Ibu ya, ini adalah salah satu cara akun kita untuk mengamankannya. Perangkat Windows 63 Kota Pasuruan Jawa Timur baru saya klik ya, itu saya. Oke, diizinkan. Nah, akhirnya diizinkan saya. Oke. Nah,
Oke, saya perbesar juga ini. Saya akun menggunakan Mehmet. Nah, akhirnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Kosong. Saya kosong. Saya contohkan saya gabung dengan kelasnya Pak Rizal tadi. Kelasnya Pak Rizal, kodenya apa Pak Rizal tadi Pak Rizal? Coba jenengan masuk pada kelas ini Pak Rizal. Kodenya apa Pak Rizal? Macet. Presentasinya Pak Mehmet macet. Presentasi saya macet. Iya, sampai di anu aja. Posisinya sampai di teman posisi sekelas. di anggota teman sekelas. Ngelak, Pak. Sekarang Nah, sudah bisa. bisa ya? Sudah berganti. Oke, sudah berganti. Oke, Pak Rizal. Kodenya saya Tolong. chat Pak ya. Kenapa? Kodenya kode kelas saya chat. Iya, kode kelas yang ini Pak Rizal. Kode kelas yang ini jenengan kirim ke saya. Iya, itu. Mana? Sudah Pak, di chat. Di chat WA. Enggak, chat. Oh, sudah di chat meet. Chat meet. Kemayu chat WA barang. Nanti Pak jangan. Oke ya. Oke, ini ya. Kodenya, kode kelasnya Pak Rizal adalah ini. Saya kopikan, saya masuk pada ini. Oke, pada kelas ini saya gabung. Saya gabung coba. Ini kebanyakan Bapak Ibu yang bergabung menggunakan Gmail ya. Nanti bagaimana cara keluarnya? Saya gabung kelas, masukkan kode kelas tadi yang sudah saya copy. Gabung. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sebelum kita klik gabung, di sini masih ada peringatan. Saat ini Anda login sebagai Mehmet Kapal. Mau ganti lagi akun, presentasinya. hilang lagi. Hilang lagi. Atau kita langsung ke Google Doc, Pak. Oh, boleh lah. Oke lah. Oke. Nah, oke. Macet presentasinya. Nanti sambil oke. Iya. Monggo, untuk Google Doc silakan saya kembalikan pada Pak Dani. Oke, terima kasih kepada Bapak Rumidi, terima kasih banyak sekali ya ternyata yang kita pelajari di Google Drive ini. Fitur-fiturnya sudah dipanjang lebar sudah dijelaskan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya memahami tentang manfaat dari drive itu apa. Nah, ternyata drive itu tidak hanya sekedar memindahkan folder atau memindahkan file dari laptop ke dalam folder. Nah, ternyata di Google Drive itu sendiri Bapak Ibu masih ada. Nah, yang dikatakan oleh Pak Rumi tadi, senjata-senjata yang bisa kita pakai secara online untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Salah satunya seperti Google Doc, kemudian Google Sheet, Google Slide, ada Google Form. Nah, itu semuanya termasuk bagian dari Google Drive. Nah, bagaimana cara kita membuka senjata-senjata itu dan bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Fahrizal. Kepadanya disilahkan Pak Rizal. Monggo Pak. Oke, ini sekarang kan di Drive itu kita kan sistemnya workspace for education ya Pak ya. Jadi ya benar sekali. Salah satunya itu mungkin Drive. Cuman di Drive itu ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan, terutama sekarang kan waktunya pembelajaran jarak jauh, gitu ya. Jadi misalnya saya share layar dulu. Oh, saya layar. Oke. Nah, seperti ini. Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya. Silakan membuka laptopnya, akan dipandu bagaimana cara membuka untuk Google Doc, Google Sheet, nah dan lain-lain. Sekarang kita kan di posisi Drive ini Pak, ini di akun saya. Ya, di posisi Drive. Kemudian kalau kita mau membuat dokumen, itu kita klik baru di sini. Mau diklik tanda plus ya Pak ya. Kemudian kita pilih Google Dokumen. Google Dokumen. Ini. Nah, tunggu ini ya, kalau masih di aplikasi sebelah sama dengan apa Pak? Kalau di aplikasi sebelah ini Pak? Microsoft ya. Ya, Microsoft Word ya. Microsoft Word. Cuman bedanya gini, ini kita mengerjakannya secara cloud ya, cloud computing. Jadi ini online Pak mengerjakannya. Dan tersimpan secara otomatis Pak Ca ini ya. Tidak perlu klik save Pak Ca. Jadi kalau kita cek di sini itu tidak ada, memang save tulisannya tidak ada. Kan tidak ada Pak tulisan save di sini. Benar. Ya, tidak ada kan, cuma baru buka. Nah, kita tinggal ngasihkan judul di sini. Ngelek ya Pak, ngelek lagi Pak ya. Ngelek ya. Masih posisi di Drive Pak. Belum menuju ke. Oke, dihitung dulu. Ya, masih posisi di Drive ini.
Ya masih posisi di drive Pak. Sebentar saya cek. Oh iya masih di drive ya. Mungkin Oh, diulangi iya, lagi Pak, sebentar, diakhiri sebentar. dulu. Enggak. Saya ganti jendela yang lain. Kita ganti laptop yang lain. Bu Vivi sudah makan siang Bu Vivi. Sekarang udah terlihat Pak? Ah sudah, Oke, sudah terlihat. Oke. Kan Google Doc ya. Ya betul. Jadi kalau di aplikasi sebelah namanya Microsoft Word ini Pak. Nah, di sini kalau kita lihat tidak ada tombol save di sini. Makanya otomatis Pak ya. Otomatis. Jadi kita tinggal kasih nama aja di sini misalnya Google Workspace ini ya. Ini Pak. Nah, nanti ini tersimpannya di mana? Kan gitu. Tersimpannya tulisannya disimpan ke Nah, drive, disimpan Pak. ke drive. Ya. Jadi ini langsung kita otomatis di drive posisinya. Nah, memang tampilannya agak lebih sederhana, cuma itu kita misalnya kita langsung mau nulis di sini juga bisa. Google Workspace gini ya. Nah, seperti ini. Nah, kelebihannya untuk Google Doc ini, Pak, misalnya kita memberikan tugas ke anak-anak, ya kan? Misalnya ini ada esai, masih terlihat ya Pak tulisan saya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Kita tinggal blok tulisan ini, terus kita bisa kasih komen ke siapa misalnya. Nah ini kita bisa ngasih perintah ke misalnya Pak Daniar seperti ini. Langsung ke emailnya Pak ya. Langsung Pak. Dan yang ditandai itu langsung sudah tahu Pak ya. Sudah tahu. Jadi kalau dicek, misalnya kan kita punya cek, benar tulisan sekali. panjang sekali, kemudian ada satu yang perlu dikoreksi, itu kita tinggal blok tulisannya Pak. Kita tinggal blok tulisannya, terus kita tambahkan komen, kemudian kita masukkan nama email ini, jadi nanti yang bersangkutan akan tahu bahwa apa yang perlu dikoreksi. Nah Pak. Ini Pak Cah ya, jangan lupa mencentang tugaskan gini Pak ya. Nah ini tugaskan. Biar tahu notifikasinya Pak. Betul, jadi nanti yang bersangkutan akan dapat ini, untuk ngecek tulisan mana yang perlu dikoreksi. Nah itu untuk ngeceknya saya di mana itu Pak? Apakah harus buka Google Doc juga? Langsung di ini, bisa langsung di email bisa, dicek di email bisa, di Google Drive-nya nanti ini otomatis kan tershare Pak. Wah keren ya, berarti ya. Di drive bersama ya Pak ya? Betul, bisa. Jadi ini nanti apa namanya, biasanya kita langsung dapat notifikasi email bahwa ada tulisan atau dokumen yang dibagikan kepada kita. Wah bener Pak, sudah masuk di saya Pak, ini ada Google Workspace. Nah sudah masuk Pak. Nah, oke, coba di share Pak di situ Pak. Biar tahu. Ya, saya share juga. Izin saya share juga. Biar tahu bahwa sudah masuk tulisannya. Sudah Pak, belum? Belum. Coba di share jendela atau tab Pak. Oke, sudah. Sudah Pak? Nah ini. Jadi melihatnya itu di file yang dibagikan ke saya Pak ya. Nah ini sudah ada Pak. Muncul enggak Pak? Muncul Google Workspace. Nah ini langsung, ya. Di komentari hari ini. Nah ini saya buka Pak ya. Ya bisa dibuka dulu Pak. Nah ini kan terbukti bahwa buka. Langsung. Ini pekerjaannya dari Master Rijal ini. Nah ini sudah. Tolong dicek. Nah baik akan saya cek. Oke, jadi salah satu sebenarnya masih banyak Pak kelebihannya. Cuman saya tambahkan satu lagi Pak ya. Iya betul Pak. Saya share satu lagi. Saya tambahkan satu lagi. Jadi saya akhiri Pak ya share-nya ya. Saya akhiri dulu. Oke. Di sini ya. Misalnya kita mau nambah gambar misalnya Pak ya. Kita bisa klik explore di sini. Atau kemudian misalnya gambar Einstein Pak ya. Tulisan Einstein Pak. Einstein. Ini ya Pak. Itu ada. Nah, wih, langsung ada Pak ya. Terkoneksi jadi, langsung ya Pak ya. Wah luar biasa sekali. Nah ini kan kita langsung bisa nambahkan gambarnya Pak. Kita bisa tulisan bisa, gambar bisa. Jadi kita langsung bisa tambahkan seperti ini. Wah keren ya. Nah seperti ini Pak. Jadi tidak perlu mengambil insert picture lagi kan. Biasanya kita kan download dulu Pak ya. Download disimpan di download terus kita copy gitu Pak ya. Nah ini langsung gitu Pak ya. Kita juga bisa langsung membuat kutipan Pak. Wah keren. Catatan kaki gitu Pak ya. Ya catatan kaki misalnya seperti ini Pak ya. Ya. Oke kita bisa klik ini Pak. Kutip sebagai catatan kaki. Nanti dia otomatis di bawah.
Ya, nah ini. Nah, ada catatan kakinya Bapak Ibu. Nah, Wah, itu bisa dijadikan Bapak Ibu misalkan yang mau membuat laporan konten nah, tindikan kelas betul, atau karya betul. tulis ilmiah. Nah, itu sudah ada, tinggal memasukkan, mendaftarkan daftar pustaka itu Pak ya. Jadi Wah, kita udah keren. gini, terus kita cek. Nah, kutipan ini kan kita kutip sebagai catatan kaki. Nanti dia otomatis di bawah masukkan catatan kaki. Nah, seperti ini. Wah, asik Oke. Pak ya. Lebih maju dari yang sebelah Pak ya. Oh, yang sebelah enggak ada masalah seperti ini, Pak. Pak Jadi, sebelah ketik manual Pak. iya, kita harus Wah, download ketik dulu manual. gambarnya, Oh. terus kita ketik manual kan. Seperti Nah, itu. dan itu carinya di explore tadi Pak ya. Explore. Jadi di sini pojok. Nah, Kanan coba sini. ditunjukkan lagi Pak, mungkin Bapak Ibu mungkin biar tahu Pelajari. explore. Pojok Ah, itu kanan bawah. pelajari, ada kayak tanda bintang gitu Pak ya. Oh, lihat kita Nah, klik. itu. Jadi nanti Diklik. oke, kita cari apa di sini? Misalnya biografi misalnya, Pak ya. Nah, keluar semua Pak di sini. Nanti kita bisa buat kutipan di sini dalam bentuk web bisa, kalau mau kita ambil gambar juga bisa. Seperti itu. Jadi di pojok Wah, bawah mantap namanya Pak, mantap. explore atau pelajari. Itu tentang Google. dong. Nah, kemudian ini kan sudah otomatis tersimpan, jadi kita tidak perlu nulis. Tidak perlu mencari si perlu lagi. tombol save ya, memang karena enggak Oke. ada. Kemudian kita juga bisa cek history, Pak. Nah, kita sudah melakukan perubahan apa aja nanti tersimpan di sini. Jadi kan mungkin nanti perubahannya banyak gitu kan ya. Jadi nanti kita mau versi yang apa kita bisa pilih, Pak. Misalnya kalau yang ini nanti versinya yang ini. Nah, ini. Oh, Nah, versi. ini, Pak. Wah, bagus, keren Pak. Nah. Oke. Nah, jadi kita tinggal pilih, kita minta versi yang ini versi awal ya kan? Yang Versi awal. 8 versi awal. Jadi ibaratnya ada sejarahnya Pak ya. Jadi Ya, kalau apa yang kita ketik, apa yang kita masukkan di ini ada sejarahnya. Oke, jadi kita tahu Pak sekarang gitu. Kalau ini saya share, orang lain bisa ikut ngetik di sini Pak. Misalnya saya share Pak ini ya Pak. Saya misalnya saya kembalikan, pulihkan versi ini. Berarti bisa orang lain bisa mengedit dan Bisa. bisa Bisa. siapa yang mengedit Bisa itu, ikut Pak Jaya? berkolaborasi Pak Oke, Rumidi. caranya gimana? Betul. Kita klik bagikan ini Pak. Nah, coba dicoba Pak. Oke. Mungkin Kelihatan dicoba, masih bisa dicoba dengan saya Pak. masih kelihatan Pak ya. Belum. Oh, Belum muncul. Sebentar, belum muncul sebentar. Belum Oke. muncul, belum. Saya bagikan lagi. Oke, bagikan. Sudah? Oke, sudah Ya. masih. Nah, bisa dicoba dengan saya. Maaf Pak Rizal, suaranya kecil sekali. Dulu. Cek saya atur dulu suara saya. Tes. Masih kecil. Ah, sudah lumayan, sudah Pak, Oke. sudah. Oke. Sudah. Oke, posisi kita masih di sini ya, di awal. Iya, Kita kan oke. tadi bisa milih versi, jadi saya kembalikan ke awal. Kalau saya mau berbagi doc ini, doc Google Doc ini kita bisa bagikan di sini pojok kanan. Kemudian ini kita Coba ke kasih saya, Pak. editor. Wah, keren. Jadi nanti Pak Daniel langsung edit ini, nanti saya juga tampak hasilnya Pak. Gitu. Atau Pak Rumidi juga ya. Saya nyoba Pak ya. Oke, sebentar. Saya klik dulu. Belum aja. Belum Pak. Dan Ya. Oke. Sekarang saya eksekusi kirim. Pak Daniel cek langsung. Coba Nanti kira-kira. ditampilkan. Saya juga menulis, coba bisa enggak? Jadi nanti kalau Pak Daniel rubah di tempat saya juga berubah. Gue tak kabari. Ya. Oke. Itu tulisan saya yang di bawah, Pak. Oke. Nah, Nah, saya juga berubah Pak sekarang. secara otomatis Pak Rizal ya. secara otomatis. Secara otomatis. Wah, keren ya. Keren. Dan tentunya kalau misalkan, waduh ini ternyata ada yang mengacak-ngacak, Oh, bisa maka kelihatan akan Pak. diketahui Pak. Ketahuan Pak ya. Siapa yang mengacak-acak itu diketahui Pak Jaya begitu ya. Nah, saya cek di Oke. sini ya. Saya nanti saya cek dulu. Silakan ditunjukkan mungkin. Wah, ini saya bisa tolong Pak Rumidi, tolong PTK saya ditambahi, diperbaiki nih Pak, tolong Pak. Bisa seperti itu ya, bisa seperti itu. Nah, saya cek ya. Ini nanti di versi lihat history nanti terlihat loh. Ini kan Pak Daniel sudah mengacak-acak punya saya. Wah, Nah, ketahuan ini. sudah. Betul. Tanggalnya kelihatan, jamnya kelihatan, versinya Pak Daniel kan gitu. Jadi ini bisa Ketahuan. kolaborasi Bapak Ibu. Kita misalnya mau buat tugas apa, kita bisa berkolaborasi di sini. Biar saya tidak tertuduh Pak Cah, saya tidak ikut ngacak-ngacak saya. Ya, jadi Pak
Pak Rumidi memang kan enggak ikut. Jadi yang ketahuan Ini- dari Pak Daniel aja nih, Pak. Benar-benar. Ini ada komentar baca. Gimana? Pelajaran hari ini speednya maksimal. Oh, berarti harus pelan-pelan ya sih. Harus pelan-pelan, harus pelan-pelan. Ya Oke, begitu pelan-pelan Bapak dulu. Ibu. Dalam waktu Mohon untuk durasi memang diingatkan 2 begitu ya, jam. untuk Nah, diingatkan. durasi 2 jam yang dipelajari begitu banyak. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini hebat ya, bisa mempelajarinya nanti setelah sesi kegiatan Meet pada hari ini. Tidak terasa Pak Ca, kurang 5 menit lah Pak Ca waktunya. Ini kurang berapa anu, Pak? Apa dilanjutkan yang anu aja nanti enggak nutut Pak waktunya, Pak, kalau 5 menit. Lanjutkan, berarti- lanjutkan yang lain aja Pak Ca, lanjutkan yang lain. Iya, Jadi misalkan begini, Bapak Ya. Ibu kalau misalkan nanti ternyata ada kesulitan begitu, ada kesulitan, bisa menghubungi kami ya, bisa Iya, menghubungi betul Pak sekali, Rizal, Pak Rumidi. bisa menghubungi Pak Daniel, bisa di grup atau bisa di Japri Pak Rumidi ya. boleh, boleh, monggo, silakan. Jadi dilanjut aja dulu Pak Rizal. Iya, Dan ini langsung. pun juga ada rekamannya Bapak Ibu, Nah, nanti jenengan bisa melihat rekamannya kembali Betul tentang sekali Pak. acara apa saja yang kita bahas pada siang hari ini. Siap-siap Pak, terima kasih. Ya Pak Ca, bisa dilanjut ke senjata selanjutnya. Oke, ya Pak. Setelah ini kita bahas apa Pak Daniel setelah ini? Nah, setelah ini kayaknya Google Spreadsheet ya. Oh, Nah, jadi kalau Google Spreadsheet itu nanti kaitannya menariknya dengan Google Form, Pak. Ya kan? Jadi kalau Iya. kita berdiri sendiri mungkin agak Oh, kurang itu bisa ya. langsung ke Google Slide aja Pak ya. Oke, Google Oke. Slide ya. Jadi ada aplikasi kalau display nama PowerPoint, Pak. Ah, benar sekali. Oke, Di kalau sebelah. Kita di- bilang sebelah saja Pak. Jangan Iya. Tetangga sebelah Iya. gitu. PowerPoint namanya. Tapi ini apa kelebihannya kan gitu. Kelebihannya lagi-lagi kalau ini cloud computing, jadi kita sebentar saya share layar saya dulu. Kita bukanya sama. Kita bisa bukanya dari Google Drive juga bisa. Jadi kita klik di sini ya. Terus kemudian kita pilih Google Slide. Sini, Pak. Nah, setelah muncul, sebentar. Oke. Kita pilih, nah ini. Nah, ini namanya Google Slide. Ya kan? Masih Oke, sudah Oke. Pak. Nah, hampir sama memang, cuma dia lebih simpel Google Slide. Kemudian kalau kita mau Oh, sebentar Pak Ca. Ini Ya. ada yang bertanya. nah, Aplikasi ini kan nantinya untuk daring versi Google Meet bagi siswa yang pada umumnya pakai HP. Apa ada kriteria kapasitas HP yang harus dipakai oleh siswa, misal untuk nyimpan materi atau bahan pelajaran, Pak Ca? kalau bahan pelajarannya kalau bisa di drive kan lebih enak, Pak. Kan nanti Jadi ini semuanya nyimpannya di drive ya drive Pak ya? semua ini, jadi Bukan di memorinya HP. Jadi tidak memakan kapasitas memori HP, Pak. Jadi ini Benar kita sekali. langsung incalan di drive. Jadi semua materi ada di drive gitu. Jadi tidak memakan kapasitas dari handphone, kecuali ngirimnya kalau PDF itu masih bisa kan memakan kapasitas. Tapi kalau yang versi workspace itu tidak memakan kapasitas drive. Jadi lebih aman kalau di drive. Satu lagi Pak Ca ini dari jauh yang tanya, kasihan Pak. Ya. Apakah ada perpanjangan aktivasi akun belajar.id setelah bulan Juni? Sekarang udah Kayaknya bulan masih Juli. ada, Pak, itu Masih ya. ada kesempatan Masih Pak terus ya. itu, masih terus. Jadi silakan mengaktifkan akun belajarnya, masih bisa. Masih terus. Masih Kalau terus. misalnya ada pertanyaan kalau tak punya itu nanti bisa hubungi operator Kak, biar operator yang mengajukan Iya betul permintaan. sekali. Ya lanjut Pak. Oke, saya di posisi Google Slide ini. Kemudian di kanan itu langsung ada temanya Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung berubah gini. Nah, otomatis seperti ini. Wah keren. Jadi Temanya kita diganti-ganti. Nggak usah repot-repot bikin tema karena memang sudah disediakan dari sini. Dimanjakan ini Pak Ca Iya, sudah ya. jadi kita nggak perlu bikin lagi. Hanya ini. Google Workspace gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini sama dengan Oke. Untuk Google Form sama spreadsheet minggu depan ya wis ya. Boleh. Suaranya kedengaran Pak Rumidi. Pak Daniel masih ada suaranya. Oh ya. Oh ya. Jadi
ini Google Doc itu gini, Google Slide ya Pak maksudnya saya. Nah, kalau kita mau bikin slide baru tinggal diklik kanan sini, kemudian kita pilih kosong. Nah, untuk menambahkan gambar itu hampir sama kayak yang Google Doc tadi Pak. Jadi kita tinggal klik pelajari ini atau explore kalau versi Inggrisnya, kemudian kita mau milih gambar misalnya gambar Indonesia misalnya Pak ya. Kita tinggal tulis aja di sini. Nah, jadi kita nggak perlu download dulu, langsung ada di sini. Kalau sudah misalnya ini gambarnya yang kita maksud, kita tinggal klik aja di sini. Gambarnya langsung masuk, kemudian kita klik sisipkan. Nah, seperti ini. Jadi kita kalau biasanya kan harus download dulu, harus Keren, dulu. katanya berapa langkah kita maju begitu Pak ya. Iya. Ini memang betul ya. Emang ini Materinya dimanjakan Pak. betul kali ini, Kalau iya. slide ini memang kita gerak cepat ya. Jadi kalau kita tambahkan lagi satu lagi juga bisa. Misalnya kita sisipkan lagi seperti ini. Dan otomatis tertata begitu ya. Ya bisa tertata kayak gini lah. Ini kan otomatis Pak lah. Jadi pilihannya bisa dipilih ya. Pilihannya bisa. banyak. Nah, secara Ya. otomatis tertata. Nah, jadi kita nggak perlu nata lagi, udah otomatis ada penataannya di sini. Oke, tentang Google Sheet slide sementara bisa seperti itu, atau bisa dilanjutkan Pak Rumidi? Untuk sementara mungkin ini karena Iya. jadi waktunya begini sudah Pak Rizal sama Pak tidak Dhani, Iya. Pak Iya. Rizal sama Pak Dhani. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan bahwa belajar kita itu adalah slow response saja ya, slow response saja. Kita nggak usah ngoyo untuk menuntaskan materi. Menurut saya seperti itu, Bapak Ibu, nggih. benar-benar Kita nggak usah menuntaskan materi, kita ngewaput jebret ternyata nggak ada isinya sama sekali, nggak pernah nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Lebih baik menurut saya cukup sampai di sini, tetapi ini dipadatkan, dimantapkan sehingga lebih bermanfaat daripada saya berbicara mulai dari A B C sampai dengan Z, ternyata setelah untuk mempraktekkan kelas di sekolah ternyata opo wingi sing tak oleh aku yo gak oleh opo-opo. Dan Mau yang paling cepetan pasti kemenyek kabeh, mentore harus kemenyek apa ya, kabeh, Pak mentang-mentang Rumidi wis pinter ngono ya, awake kaya ngono. Jadi oke lah, pelan-pelan saja, benar, pelan-pelan benar. saja. Nah, tapi yang paling penting Bapak Ibu di rumah disarankan mencoba Pak ya di rumah ya. Betul. Jadi mencoba. Nanti kita kasih Pak uji cobanya kita kasih. Kalau emang Ya. ada kesulitan bisa langsung segera Ya. konfirmasi kepada kami, kan Betul. kita belajar bersama. Ini ada lagi Pak. Pertanyaan saya tidak dijawab pada pukul 11. Sudah tadi kayaknya sudah dijawab dijawab. tadi. Sudah dijawab Ya, tadi sudah kayaknya. dijawab ya. Iya. Nah, sudah ya. Terus apakah materinya bisa dibagi? Kalau nggak salah materinya ini sudah di Classroom Pak Rumidi ya. Sudah di classroom semuanya. Sudah di Classroom semuanya ada. Sudah di classroom Jadi semuanya. Bapak Ibu kalau ingin melihat lebih jelas lagi di Classroom itu lengkap Bapak Ibu. Ya. Jadi gitu. Mungkin bisa saya tunjukkan sebentar. Ya monggo ditingali. Oke, saya tunjukkan Jangan ya. lama-lama Pak Rumidi, takutnya kasih makan siang ini. Jam 12. Nggak jadi. Yang jelas gini, Bapak Iya, Ibu iya, mungkin iya. dia masih belum tahu tentang materi ini karena dia masih belum masuk pada kelas. Begitu Pak Dan. Ya, jadi seperti itu. Ya. Monggo Bapak Ibu yang masih belum masuk ke kelas, kalau ke kelas saya, masuk di kelas saya dengan link yang sudah pernah saya berikan Ya, di grup WA. Di kelasnya Pak Daniar pun juga begitu, di kelasnya Pak Rizal pun juga begitu. Semua insya Allah Bisa sudah bertanya ada. dengan teman yang di satu sekolah Pak ya. Nah itu. Gimana? linknya. Betul. Bisa bertanya kepada Oke. teman satu sekolah. Berteman pada teman satu sekolah atau Ya. yang merasa teman saya di sana di satu sekolah nggak ada di Iya. sekolah yang lain, monggo tanyakan gimana Iya. materinya. Insya Allah semuanya ada di sana sudah. Baiklah Begitu. Pak Rumidi dan Pak Rizal, saya ucapkan terima Oke, kasih kasih, banyak teman-teman. atas waktu yang diberikan. Kita bisa belajar bersama dengan Bapak Guru hebat di Kabupaten Pasuruan. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir pada hari ini bisa benar-benar menjadi masternya Google Workspace for Amin. Education. Sehingga Amin, Bapak amin, Ibu amin. semuanya bisa mengikuti atau melakukan dan mempersiapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang sebentar lagi telah tiba, yaitu tahun ajaran tahun 2021 dan tahun 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah hadir dan mengikuti kegiatan
belajar bersama pada hari ini. Saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan pada tanggal 17 Juli tahun 2021. Jadi setiap hari Sabtu Pak Dan ya? Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Oke, selama 3 minggu Ya. setiap hari Sabtu jamnya sama, jam 10 Jamnya sampai sama. dengan jam Ya. 12. Mudah-mudahan minggu depan semakin banyak yang hadir Betul, Pak Media. betul. Semakin Ya. banyak yang hadir. Semakin banyak yang hadir akan semakin belajarnya, bagus. semakin sharingnya semakin lengkap ya. Betul. Oke. Baiklah, Bapak Ibu jangan lupa sering menengok-nengok classroom-nya. Biasanya ada pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh para pendamping di classroom. Dan satu lagi Pak Dan, Foto bersama. di akhir sesi ini harus mengisi daftar hadir. Daftar hadir yang sudah ada di kelasnya masing-masing. Iya. Oke. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, kan videonya kita buat bersama Oke, ya. Bapak Ibu, silakan diaktifkan videonya. Saya foto. Mohon diaktifkan videonya. Bu Lulu, Bu Novida, kemudian Pak Agus Haryono tadi aktif sekarang sudah nonaktif. Bu Nurholida, Bu Maksuka, Mohlisa dan seterusnya, Sri Masudah. Monggo diaktifkan dulu videonya. Akan diambil gambarnya Bu Lailatul Fitriah, Bu Upi, Pak Muhammad Nur, Pak Izi, foto nih ya, monggo. Ya, masih ada beberapa. Oke, coba saya ambil gambarnya. Jadi foto dulu Pak gambarnya Pak. Pak Rizal juga mungkin bisa mengambil gambarnya. Oke, saya ambil ya, 1, 2, 3. Ya, kasih senyuman yang paling manis. Senyuman yang paling manis gitu ya. Senyuman yang paling manis. Oke, 1, 2, 3. Bu Desi, terima kasih ya. Oke, yang lain monggo Pak Rizal dibantu juga untuk mengambil gambarnya. Oke. Bu Mistika Yuwanita dihidupkan. Oke. Ya. Pak Januar, alhamdulillah. Oke. Senyumnya luar biasa Pak Januar ini ya. Senyumnya luar biasa Pak Januar ini. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu jika ada penyampaian saya ada sesuatu yang tidak mengenakan badan. Mudah-mudahan kedepannya ada masukan bagi diri saya, ada masukan bagi diri saya. Insya Allah nanti di daftar hadir itu ada Bapak Ibu ya. Bagaimana langkah apa yang harus kami berbuat agar pada pertemuan yang berikutnya menjadi yang lebih baik. Demikian dari saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi di Sabtu depan pada tanggal 17 Juli tahun 2021. Sekali lagi Bapak Ibu sering-sering menengok classroom-nya ya, karena banyak sekali informasi-informasi nanti yang akan di-share di classroom. Kami sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakjane ngene iki akhire merono musik enak. Asik jane. Yo Pak Ca suruh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sami-sami Bu Maria nggih. Monggo. Jangan lupa pada hari Sabtu yang akan datang untuk hadir kembali.